Selamat pagi Pak. Wah ini Selamat pagi Pak Mai. kita tappingnya pagi-pagi Pak. Jadi seger. Nah, saya Amin, pikir insya Allah. ini jadi momen bagus. Sehat Pak? Alhamdulillah Wah sehat. Nah, sehat terus kelihatan energik di mana-mana Pak. insya Allah, insya Allah. Gimana Pak? Ini menghitung hari kita nih Pak. Berapa Ya, hari lagi nih Pak sekarang? tinggal 97 hari lagi. 97 hari menjelang ya, 14 Februari bulan Pak. Betul. Tapi nggak ini tuh Pak. Nggak di tiba-tiba jadi molor gitu nggak ada tuh Pak. Insya Allah enggak. On time ya Pak ya. Tahapan kita sudah tahapan yang padat ya. J Pak Jadi Ihsan. kami tidak boleh untuk melewatinya. Oke Pak. Gimana Pak? Hiruk pikuknya di Jogja menjelang kampanye segala macam bagaimana nih Ya, Pak? kalau hidup pikuk kampanye saya kira mungkin masih agak adem ya. Cuman yang memang sudah banyak ini kan dari baliho-baliho yang beredar ini ya. Betul Pak. Yang mestinya memang belum dibolehkan tapi sudah banyak yang beredar. Yes, itulah dinamika ya. J. Tapi kalau dari sisi pelaksanaan persiapan pelaksanaan ini sendiri, kira-kira ini menjelang penetapan calon segala macam ini dari KPU apa nih Pak yang Ya, disiapkan? kami memang kemarin agak padat untuk penyiapan penetapan daftar calon tetap ya. Baik DPR Provinsi Kabupaten Kota dan DPD sudah kita tetapkan tanggal 3 November kemarin dan tanggal 4 kita umumkan ke media. Betul. Harapannya nanti masyarakat bisa mencermati kemudian memperdalam lah termasuk visi misi, nanti masyarakat bisa mengklik info pemilu ya. Info pemilu nanti yang dikendaki calon di partai apa, kemudian di dapil mana itu bisa. Berarti di info pemilu apa Pak? Info pemilu. Ya, infopemilu.kpu.go.id. Infopemilu.kpu.go.id ya, Pak. Di sana ada mau nyari calon, mau nyari pemilih itu nanti bisa. Oh gitu Jadi, Pak. kita punya aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk mengakses ya hasil pemilu. Gitu. Nah kalau sebelumnya Pak, kalau kemarin kita sempat ada event sendiri Pak kan, sempat ketemu Pak ya. Itu sempat ada laman khusus yang memang untuk ngecek Cek DPT online. Cek DPT online nih Pak. Ya, nanti di info pemilu itu menyeluruh ya. Nanti di masing-masing ada sub-subnya, ada cek calon, kemudian DPD sendiri, DPRD sendiri dan sebagainya, ada nanti banyak menunya di sana. Termasuk cek DPT online itu masuk bagian dari info pemilu. Termasuk di situ ya Pak. Jadi ketika masyarakat nanti mengendaki mau pindah memilih kan syaratnya harus terdaftar dalam DPT. Nah itu pastikan aja dicek DPT online, nicknya dimasukkan, dia masuk TPS berapa, tinggal nanti ngurus pindah memilih. Kalau berdasarkan histori yang sebelumnya Pak, kira-kira Pak Ihsan sendiri kan sudah berkali-kali nih Pak di KPU DIY Pak. Pengalaman jenengan berapa banyak sih Pak sebetulnya pemilih yang kemudian fix memilih dan terdaftar dan memilih di DIY Pak? Ya, kalau memilih ya terutama yang DPT 2024 ya, pemilu 2024 ini. Itu ada 2.870.974 DPT yang tersebar di 11.932 TPS. Berapa Pak? 11.932 TPS. Hampir 12.000 ya Pak? Iya, hampir 12.000 lah. Dari sekian itu nanti ada 85 TPS yang dialokasikan untuk lokasi TPS khusus. Yang dulu itu untuk pemilih-pemilih pindahan yang tidak tertampung. Nah, kita bahas nanti itu Pak. Kalau tidak tertampung, kemudian KPU RI membuat kebijakan ada pembuatan TPS lokasi khusus yang kebanyakan di kampus sama pesantren. Berarti dari 2.800.000 berapa tadi Pak? 2.870.974 pemilih. Meningkat nggak Pak dari tahun sebelum 2019? Meningkat ya, kalau di pengalaman 2019 itu ada 2.780.674. Hampir sama, belakangnya 74 ya. Hampir sama, cuman ada peningkatan tapi tidak banyak. Iya Pak. Tapi kalau dari yang pemilu 2019 Pak, secara statistiknya Pak, grafiknya itu lebih banyak anak mudanya atau seniornya atau bagaimana? Iya, kalau kita melihat ini ya pemilih pindahan terutama. Kalau pemilih pemula, pemilih muda saya kira tetap banyak ya. Hampir rata-rata mungkin 15-18% lah gitu. Termasuk sekarang di DPT kita itu yang warga Jogja lah gitu ya. Itu ada 540.000 lebih
atau sekitar 18,83%. Oke. Nah, tentu kalau nanti kita melihat pemilih pindahan itu juga saya kira hampir rata-rata muda, karena betul. banyak yang mahasiswa maupun pelajar yang sekolah atau kuliah di Jogja yang menggunakan hak pilihan di sini. Betul. Nah, ini yang sedang kami upayakan, karena memang pengalaman di 2019 yang lalu itu data pemilih pindahan yang terdaftar sebelum pemungutan suara itu sudah lebih dari 50.000. Wah itu kita bahas di akhir Pak. Tapi kita pengen melihat sebetulnya apa namanya gelombang ekspresi nih Pak. Ini termasuk di sosial media segala macam. Apakah KPU itu punya tangan untuk kemudian mengontrol sejauh itu Pak? Misalnya bekerja sama dengan Bawaslu, adakah tata cara khusus yang mengatur komunikasi dan kampanye di? Iya. Baik, jadi dari banyak tahapan yang terutama yang sekarang persiapan dan mulai jalan itu dari kampanye, laporan dana kampanye, kemudian logistik ya, kita juga sudah beberapa alat kelengkapan TPS, kemudian kotak pilih ini sudah sebagian ada yang datang ke KPU Kabupaten Kota. Nah, demikian juga penyiapan fasilitasi terhadap pemilih-pemilih yang sudah masuk di DPT, sementara di Jogja kemudian mau memilih Jogja ini juga kita upayakan kita fasilitasi. Jadi banyak kampus yang sudah kita gandeng, kita sosialisasi, kita kerjasamakan agar mereka juga salah satunya memfasilitasi hak pilih mereka yang pindah, yang posisi dari luar Jogja mau milih di sini kita fasilitasi. Cuman memang sampai saat ini belum banyak teman-teman mahasiswa itu ya atau yang bekerja di Jogja ini mengurus pindah memilih. Tapi kalau ranah berkampanye di sosmed itu Pak, itu apakah domainnya Bawaslu apa domainnya? Ya, kalau kampanye memang pengaturan tetap dari KPU ya. Kita mengatur di media sosial, di media cetak elektronik itu juga diatur. Nah, ini memang pengaturannya itu hanya 21 hari. Tidak. Jadi kampanye kita itu kan selama 75 hari ya, mulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Jadi tanggal berapa? Jadi selama kampanye itu selama 75 hari. Dimulai dari tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Baik. Nah, dari tahapan 75 hari itu memang kampanyenya banyak, ada pertemuan terbatas, tatap muka, ya, kemudian yang rapat umum dan media cetak, kampanye media cetak elektronik itu memang hanya 21 hari, dimulai dari tanggal 21 Januari sampai tanggal 10 Februari. Oke Pak, kalau gitu kita break dulu Pak. Kita sambil menikmati kopinya dulu Pak. Siap. Ya, terima kasih. Ya Pak, kita sambung lagi Pak. Jadi memang kampanyenya sudah diatur, pengawasannya sudah Pak. Tapi kelihatannya nih Pak, ini masih banyak nih Pak teman-teman ini di terutama mahasiswa Pak. Jadi saya banyak ketemu dengan teman-teman mahasiswa, mereka tuh bingung Pak. Caranya, Mas kita tuh bingung. Masih boleh nggak sih kita pindah setelah ada penetapan ini? Masih bisa nggak sih kita mungkin yang baru libur baru bisa libur terus kemudian baru pulang ke kampung halamannya baru kembali lagi. Nah apalagi yang jauh-jauh nih Pak, yang dari timur, dari ujung Sumatera, Kalimantan. Nah ini apakah memungkinkan Pak diakomodir Pak? Iya, memang sudah sejak Maret 2023 kemarin kami sudah mulai proses sosialisasi ke kampus-kampus ya. Berkaitan dengan potensi para mahasiswa maupun para dosen yang kemudian akan menggunakan hak pilih di sini sementara KTP-nya di luar Jogja. Betul. Itu sudah kita awali sejak proses pemutaran data pemilih ya. Memang kalau memungkinkan mereka kita akomodir di TPS lokasi khusus. Jadi walaupun orang luar DIY tapi terdaftar di DPT di Jogja, tapi harus mencoret di alamat asal. Nah, itu yang sudah kita lakukan dari 11.932 TPS itu ada 85 TPS yang mengakomodir orang-orang yang akan pindah memilih itu sudah diakomodir di situ, sehingga
Kalau kita lihat pengalaman di 2019 ada sekitar 50.000 pemilih yang pindah memilih, sementara ketika pengguna hak pilih itu ada 57.000, ada peningkatan 6.000 lebih. Oh ya? Iya, ada peningkatan ketika didaftar di awal sebelum pemungutan Ya. sampai penggunaan hak pilihnya itu ada peningkatan. Oke, Padahal Pak. sepertinya juga banyak mahasiswa yang tidak bisa menggunakan juga karena suara-suara habis ya. Betul. Nah, ini kita coba didata di awal. Alhamdulillah kita sudah mendata sekitar 18.000 lebih untuk pemilih yang awalnya berniat pindah tapi kita masukkan ke DPT. Oke. Jadi pasti akan dapat suaranya. Nah, selebihnya ini yang sedang kita upayakan. Kalau dulu 50.000 kemudian sudah terdaftar 18.000, berarti ada 32.000 sekian. Betul. Yang harus kita coba fasilitasi. Kalau asumsinya pemilih pindahnya itu sama dengan 2019. Betul. Ya. Kalau nanti persepsi teman mahasiswa atau anak-anak muda ini sudah mulai lebih respect terhadap pemilu, saya kira mungkin akan lebih banyak lagi. Bisa jadi, Pak. Bisa dengan maksudnya gini, Pak. Kita melihat bahwa tahun ini kita bisa lihat statistiknya bahwa 57% itu kan didominasi milenial dan Gen Z nih, Pak. Betul. Dengan semangat yang berbeda lah, Pak. Iya. Ini kemungkinan antusiasme mereka juga akan semakin tinggi, Pak. Betul. Nah, Jogja ini kan sebagai miniaturnya Indonesia nih, Pak. Betul. Semua tumplek-blek, Pak. Nah, itu, Pak. Ya, ini kita beberapa agenda kita sosialisasi ke kampus ya. Jadi memang karena masih minimnya para mahasiswa yang ngurus pindah memilih ini, kita kemarin beberapa kali masuk kampus ya. Baik. Tentu dengan program berbeda-beda. Kemarin di tanggal 22 Oktober kita masuk gusto pesantren yang besar-besar itu untuk ya sosialisasi terhadap pengurusan pindah memilih. Dengan nonton film ya supaya tertarik ya. Kemudian tanggal 28 Oktober juga kita masuk ke ada sekitar 10 kampus ya, sementara nanti kita kembangkan lagi 10 kampus nonton film sekaligus kita memberi informasi bagaimana pengurusan untuk pindah memilih. Oke. Sebetulnya prosedurnya gimana sih, Pak? Kalau misalnya sekarang masih bisa pindah memilih? Ya, jadi proses pindah memilih itu sesuai dengan putusan MK, karena ini kan dibatasi waktunya oleh MK ya. Jadi untuk pengurusan pindah memilih itu paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara. Berarti 14 Januari, Pak ya? 14 Januari itu paling tidak mereka sudah selesai mengurus pindah memilih. Baik, oke, Pak. Jadi kategorinya itu ada tugas belajar, bekerja, kemudian di rumah sakit, di LP ya. Ada bencana, itu semua mereka bisa ngurus paling lambat 30 hari sebelum hari H. Baik. Nah, artinya kan masih banyak ruang waktu ya, tapi karena per September kemarin yang ngurus baru 1.800 ya, rekap SDI itu, nah, ini kan masih sedikit. Nah, sehingga kita berharap dengan kita sosialisasi ke kampus ini banyak respon positif dari teman-teman mahasiswa. Terutama kemarin juga kami difasilitasi Polda ya, koordinasi dengan BEM ini. Kita berharap mereka bisa mensosialisasikan ke teman-temannya di kampus untuk memastikan yang mau milih di sini itu seperti apa. Jadi setelah ada kepastian, teman-teman mahasiswa itu nanti bisa pertama ya perlu cek dulu apakah namanya masuk di DPT. Dengan aplikasi cek DPT online. Nicknya dimasukkan, nanti akan diketahui kalau dia sudah masuk DPT, dia akan tahu di TPS mana. TPS mana, kecamatan mana, desa mana. Nah, itu menjadi dasar untuk ngurus ke PPK, PPS, KPU, kabupaten asal atau tujuan. Jadi kalau alamatnya di luar Jawa mungkin di mana itu bisa ngurus, kalau pas di rumah ngurus di rumah bisa. Kalau pas di sini ngurus di sini juga bisa, dipermudah. Oh, cara ngurus di sini caranya gimana, Pak? Nanti datang ke PPK, PPS. Nah, di tingkat desa atau kecamatan itu untuk mengurus perpindahan pemilihan itu. Tapi memang untuk pengurusan ada tambahan bukti bahwa dia ketika dia menjadi mahasiswa tugas belajar itu ada surat keterangan dari kampusnya bahwa dia memang betul belajar. Oh, tapi kan surat keterangan bisa diperoleh dan ini kampus sudah banyak pasti, fasilitasi, betul. baik lewat masing-masing orang maupun secara kolektif ini kampus banyak sudah memfasilitasi sehingga akan memudahkan ya. Karena cuman ini kita berharap semua yang mau ngurus itu sudah masuk DPT. Nah, kalau belum kan otomatis nggak bisa, karena syarat pindah itu kan harus masuk DPT dulu. Syarat pindah harus masuk. Iya betul, betul Pak. Nah, kalau yang tidak masuk DPT ini segera melapor ke alamat asal
Oke. Dia bisa memilihnya hanya di tempat asal. Berarti kalau misalnya anggap ini Pak, bulan Desember ini kan biasanya anak-anak nih libur semesteran ya, Pak ya. betul, Nah betul, mereka pulang, Ya. terus kemudian mereka ngurus di kampung halamannya Ya. yang belum dapat DPT secara ini, Ya. secara terdaftar, secara register, terus kemudian minta surat keterangan untuk dibawa ke sini, bisa ya Pak ya? Ya, jadi mintanya di alamat asal bisa di PPK, PPS atau KPU Kabupaten Kota. Bisa di tempat tujuan di sini juga bisa. Nanti kalau di Catur Tunggal ya di Balai Desa Catur Tunggal. Jadi kami juga sedang upayakan gini Pak. Jadi teman-teman PPK PPS ini untuk agak proaktif ke kampus. Nanti bisa jadi nanti kita akan buat posko di kampus. Oh keren tuh Pak. Cuman memang kita harus petakan dulu jumlah penyediaan surat-suaranya berapa. Jadi kami tidak seperti 2019 ya. Jadi semua pemilih pindahan numpuk di TPS tertentu, kemudian akhirnya nggak dapat surat suara. Yeah. Nah, yang besok manajemennya adalah ketika penyediaan surat suara itu hanya contohnya 6, berarti pemilih yang pindah ke situ hanya 6. Oke. Kecuali nanti ada yang keluar, jadi ada pindah keluar kan kita coret. Yeah. Nah, itu menjadi peluang bagi pemilih yang nambah pindah memilih masuk. Oke Pak, tahan dulu Pak. Ini kita break dulu, nanti kita sambung lagi Pak. Siap. Makin menarik Pak. Jadi ini bahkan teman-teman belum apakah memungkinkan Pak? Ini kayaknya kita harus gandeng nih Pak, teman-teman komunitas Gen Z nih Pak, nih untuk masuk saya karena banyak event, mereka tuh banyak event tapi bingung sebetulnya dan sebetulnya saya lihat antusiasme teman-teman ini kalau kita lihat Pak ya di via sosial media Pak. Event lewat Instagram, TikTok, Facebook, YouTube segala macam, antusiasmenya tinggi sekali Pak. Betul. Jadi beberapa kali pertemuan yang difasilitasi OPD ya, termasuk Kesbang, kemudian Tapem ini juga mahasiswa yang itu antusias. Cuman kita nggak ngerti apakah antusiasme mereka itu kemudian dibarengi dengan komitmen saya memilih di mana. Karena kan memang di koordinasi awal dulu kampus-kampus ini kan beragam ya liburnya. Ada yang Februari itu libur, yang enggak libur kan sudah kemudian memastikan kampus tersebut membuat TPS lokasi khusus. Yang kemudian pas itu kemudian diliburkan, udah mahasiswa kami liburkan semua, kami nggak buat TPS khusus. Padahal kan kita ngerti mungkin walaupun diliburkan banyak mahasiswa juga yang di sini kan. Setuju, betul Pak. Ini juga mestinya harus juga difasilitasi, tapi ya sudah TPS lokasi sudah selesai lah itu ya. Tapi untuk pemilih-pemilih pindahan yang sekarang ini memang kita dorong mereka tetap harus mengurus gitu. Kalau sekarang Pak, kalau sekarang TPS khusus itu ada di mana aja Pak? TPS khusus itu di kampus itu ada 46 TPS ya, tapi sebarannya kami ada datanya. Contohnya di UIN itu ada 2, UGM ada 9, kemudian UNJ itu kalau enggak 21 kalau nggak salah. Jadi kita datanya. Kampusnya mana aja Pak yang sekarang sudah dipersiapkan? Kampusnya itu ada 43 titik. Kalau jumlah titiknya ada 43. 43 itu termasuk ada LP, ada rumah sakit. Kemudian ada pesantren ya. Tapi yang kampus itu sekitar, saya lupa ingat ya. Ya lebih banyak kampus sih sebenarnya. Kampus sendiri yang sudah bekerja sama berapa banyak Pak? Dan berkomitmen seharusnya Pak untuk menjadi masih sedikit dibandingkan jumlah kampus yang ada ya. Karena kampus-kampus yang ada ini juga ada beberapa yang tadi kami sampaikan ya, ada yang merasa mahasiswanya Pak diliburkan kemudian tidak disiapkan TPS lokasi khusus. Ada juga yang waktu itu masih ragu karena contoh di sekolah pertanahan itu kan ada D1 D2. Jadi ketika daftar sekarang besok udah lulus gitu. Jadi ragu. Kemarin juga sempat mau minta lagi, cuman waktu kita sudah selesai di close kan untuk TPS lokasi khusus. Sehingga kita dorong untuk masuk ke pemilih pindahan itu. Gitu. Tapi kalau saat ini Pak, yang seingat Bapak deh, kira-kira lokasi TPS khusus yang ada di universitas di mana aja Pak? Di kampus apa aja Pak? Yang UGM, UIN, UNJ, kemudian Ahmad Dahlan, UAD Pak, UMY, UMY. yang besar banyak
yang cuman memang jumlahnya nggak banyak Pak. Hanya ada 2 TPS, 1 TPS. Ini kan ya paling banyak 300 kan. 300 Padahal kertas suara. pemilih yang Itu, dari luar Pak. masih banyak itu. Tapi memungkinkan nggak sih Pak, nanti kertas suara ditambah untuk TPS-TPS khusus itu Pak? Ya, ini yang jadi problem kan itu. Jadi dulu 2019 itu karena kita tidak bisa nambah kertas suara. surat suara, itu kemudian problemnya mereka nggak dapat surat suara. Nah sekarang pengaturannya setiap TPS kita batasi jumlah pemilih pindahannya agar mereka tidak bahasanya Pak, tidak datang kemudian tidak dapat surat suara kan. Iya. Harapannya besok itu semuanya bisa dapat surat suara. Okay. Makanya nanti jumlah pemilih pindahan di TPS ada pembatasan, tapi nanti disebar. Disebar makanya kalau mahasiswa nanti ngurus pindah milihnya belakangan dapatnya yang jauh-jauh gitu kan. Nah, nggak apa-apa Pak. Jadi jangan sampai muncul persepsi namanya orang Pak komen di sosmed kan, wah ini KPU apa melanggar hak asasi teman-teman, nah gitu-gitu loh Pak. Iya, jadi kita punya komitmen ya. Jadi harapannya semua teman mahasiswa luar Jogja yang mau memilih di sini segera saja untuk mengurus pindah memilih dan koordinasi dengan kampus, karena kampus juga berhak untuk mengeluarkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan masih kuliah. Kalau itu, syarat itu sudah, kita bahkan permudah Pak. Jadi syarat bekerja itu kan kebanyakan formal, ada surat keterangan dari atasan dan sebagainya ya. Bahkan kemarin kami koordinasi dengan KPRI, pekerjaan informal, pedagang dan sebagainya itu dia kan karena betul-betul kerja, dia bisa milih di Jogja. Caranya Pak? Kalau dia mau mengisi surat pernyataan bermaterai untuk milih di sini, bahwa dia di sini berdagang, itu bisa pakai itu. Tapi kalau keberatan dengan materai 6.000 atau 10.000 ya, keberatan dengan materai, bisa minta surat keterangan dari RT RW dengan cap bahwa dia berdomisili karena berdagang. Itu bisa nanti diurus. Jadi sekarang udah banyak Pak ya kemudahan di situ. Kita berharap para pemilih ini bisa menggunakan pilihnya, kita permudah gitu. Dan kalau turis Pak, nah ini kan nih Pak, banyak teman-teman, wah ini Harkitnas nih, nah, itu teman-teman dari Jakarta, Surabaya. Nah turis ini ada legalitas bukti bahwa dia bahasanya itu kalau diregulasikan memang bekerja ya, bekerja kemudian sakit, kemudian di penjara, belajar ya. Jadi yang pokok-pokok itu. Selain itu sepertinya kalau turis itu argumentasinya apa ketika dia akan pindah memilih itu loh. Nah, kalau dia bisa membuktikan buktinya sah kemudian bisa ngurus ya, saya kira bisa saja. Cuman alasannya apa? Kalau alasannya nanti bekerja atau tugas belajar tugas wisata regio atau apa itu ya. Kemudian ada yang memberikan rekomendasi bahwa dia bisa ngurus pindah milih, itu sebenarnya bisa saja. Kalau dia udah bawa formulirnya yang A5 itu dari tempat asal. Formulirnya nggak bisa Pak. Formulir itu nanti dicetak dari Sidali. Online. Jadi kita itu akan terpantau. Jadi contoh TPS 1 Condong Catur gitu ya. Itu alokasinya hanya untuk 6 pemilih pindahan. Nah, sudah ada yang ngurus dari rumah. 3 orang. Itu nanti terpantau di aplikasi. Sudah ada 3. Berarti ketika nanti ada orang yang ngurusnya di sini, itu peluangnya hanya 3. Kecuali nanti ada pemetaan, ada pemilih yang sudah pindah keluar. Jadi orang Condong Catur TPS 1 itu pas mau pergi ke Jakarta, dia ngurus pindah, cabut pilih Jakarta. Ini kan berarti peluang ada tambahan. Atau yang ada pemilih yang meninggal, karena harus diupdate. Meninggal itu berarti ada tambahan lagi. Bisa meninggal 1, yang pindah keluar 1, berarti ada tambah 2, berarti 8 untuk 8. Nah 8 ini kalau nambah lagi nggak bisa. Jadi ini akan dipantau oleh KPRI. Nanti ada kemungkinan KPRI itu akan memberi izin kalau sudah ngurus di semua TPS itu penuh semua, masih banyak yang ngurus, itu KPU akan memberi ruang izin untuk menambah 10%. Jadi 10% itu kalau 300 berarti 30. Pilih dari tiap TPS Pak ya? Tiap TPS, tapi itu harus seizin KPRI. Ya, karena nanti ngurusnya prosesnya di Sidali Pak. Jadi terpantau di itu yang jadi kita karena terpantau, harapan kita nanti di pemungutan suara-suaranya aman. Tidak akan crowded seperti pengalaman 2019. Pak. Ini pengetahuan yang berharga nih Pak. Ini mungkin harapan teman-teman Pak generasi muda itu adalah
ke depannya ketika kita nanti mungkin ada mekanisme e-voting atau e-ballot segala macam, proses-proses yang tadi ini bisa dijembatani lebih smooth lah, Pak. Betul. KPU sekarang kan banyak sistem informasi, Pak. Aplikasi dari awal dulu kita sudah punya si POL untuk partai politik. Pak, masyarakat juga bisa ngecek kalau dia diklaim menjadi anggota itu bisa protes. Ya. Kemudian silon untuk pencalonan silon. Ini nanti juga masyarakat bisa punya ruang untuk ngecek. Sipol, silon, sidalih. Sidalih itu pemindah pemilih, Pak ya. Iya, sidalih. Terus apa lagi, Kemudian Pak? Sidapil data pemilih. Daerah pemilihan. Daerah pemilihan. Ya. Terus ini yang sedang kita gunakan nanti ada SIKADK. Apa itu, Pak? Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye. Oke. Wah, keren ini, Pak. Jadi aplikasi 2029 sudah bisa diberi ruang akses masyarakat untuk bisa mengakses. Oke, berarti 2009 memungkinkan, Pak ya, ada e-voting nanti kelas nasional mungkin. Ini kan untuk kebijakan pemerintah dan DPR ya. Oke. Karena e-voting ini juga sangat berisiko terhadap hack dan sebagainya. Ya. Sehingga data security-nya mungkin belum bisa. Karena kemarin KPRI sempat memberikan informasi kepada kita bahwa Amerika itu kan sepertinya akan kembali ke manual. Oh, oke. Karena pengalaman dulu ya, zaman Trump itu banyak naik tapi nggak bisa dibuktikan. Wah, yang ini kayaknya nggak bisa diomongin di sini, Pak. Ya, kita bikin sesinya khusus, Pak, bersama KPU, Pak ya. Kita bikin, Pak. Pak, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, ini Pak. pengetahuan berharga, Pak. Sama-sama. Kita akan sebarkan, Pak. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang belajar di Jogja ataupun sedang bekerja ataupun yang sedang menikmati Jogja bisa segera mengurus ya, Pak ya. Kami berharap memang segera mengurus dan kesempatan bisa menggunakan hak pilihnya ya harus mengurus, kalau enggak ya kemungkinan nggak bisa dapat kesempatan untuk memilih di sini. Siap. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak. Sehat selalu, Pak. Amin. Ketemu lagi, Pak.